Katanya Herbalife itu bikin kita tambah gendut kalau kita stop Herbalife. Dan juga katanya cuma buang-buang uang doang kalau kita konsumsi Herbalife. Bener nggak ya? Review soal Herbalife ini karena banyak banget pertanyaan yang masuk soal karena konsumsi Herbalife ya buat apa? Lalu yang kedua, kan katanya Herbalife itu gak bagus jangka panjang. Lalu juga kan Herbalife kan kalau kita udah stop berat badan kita balik lagi. Nah, karena banyak banget pertanyaan, makanya aku bikin review ini. Dan juga aku mau tegasin kalau ini bukan video jualan, karena meskipun aku emang member sih, tapi aku member memang gak fokus ke bisnis atau menjadi ya untuk marketingnya aku cuman berfokus karena emang kalau aku member untuk beli dan konsumsi pribadi itu akan lebih murah beli produknya gitu. So ini adalah review belak-belakan aku, semoga kalian suka. Jump to the point. Pertanyaan pertama paling sering muncul itu adalah, Kak, Herbalife itu pelangsing ya? Di sini aku mau jelasin dari yang aku tahu ketika aku ikutan berkali-kali seminar dengan dokter gizi mengenai Herbalife, kalau Herbalife itu sangat bukan pelangsing, bukan, tapi Herbalife itu adalah nutrisi sehat makanan kita sehari-hari atau suplemen atau meal replacement sejenisnya gitu. Karena kalau kita flashback ke sejarah awal Herbalife, bisanya ditemukan Herbalife itu karena beliau yang menemukan punya sejarah menyedihkan bahwa ibunya meninggal karena obat pelangsing. Jadi beliau ingin membinasakan obat pelangsing dari dunia dan merubah mindset kita bahwa kalau kita mau langsing kita minum obat. Tapi enggak, tapi dengan memperbaiki nutrisi, dengan makanan sehat, makanan bersih, dan langsing akan mengikuti. Jadi sejarahnya kayak gitu. So jelas ini bukan pelangsing. Lalu kalau misalkan bukan hanya pelangsing, terus fungsi dari Herbalife itu apa? Fungsinya itu banyak. Yang pertama, buat kalian yang ingin menjaga kesehatan aja dengan memperbaiki makanan atau maintenance berat badan, itu bisa. Terus buat kalian yang cuma mau membersihkan usus saja biar lebih sehat atau detoksifikasi, itu juga bisa. Buat kalian yang ingin menaikkan berat badan dengan produk yang sama, itu juga kalian bisa naikin berat badan karena ini membantu membersihkan usus supaya penyerapan nutrisi dari makanan lebih lancar. Terus buat kalian yang mau nurunin berat badan pakai produk yang sama ini juga kalian bisa gitu, karena ya ini fungsinya adalah membersihkan usus. Jadi kalau usus udah bersih, kolesterol lemak yang menempel di fili-fili usus itu bersih, terus kalian juga menjadi lebih sehat. Udah gitu secara nggak langsung membantu untuk kalian memotong kalori tanpa kalian sadar kalian memotong kalori gitu. Itu sih 3 atau 4 atau 5 basic fungsi dari Herbalife. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan aku bisa memutuskan untuk pakai Herbalife? Apa ya? Jadi ceritanya adalah, ini sebenarnya bukan karena aku kemakan marketing. Teman aku udah banyak yang pakai Herbalife, tapi kalau mereka ngomong aku nggak pernah dengar, soalnya aku nggak terlalu percaya marketing, aku lebih percaya science sama dari ilmu kedokterannya. So one day aku baca lagi-lagi buku Dokter Hiromi Shinya, dan di situ seperti kita tahu spesialis usus, dan beliau menjelaskan bahwa kebersihan usus, kesehatan usus itu nomor 1. Kalau kalian mau berat badan ideal, kalau kalian mau awet muda, kalau kalian mau sehat selalu dan punya kulit bagus, semuanya ada di usus. Makanya aku mencoba memperbaiki diet aku dengan diet yang untuk membersihkan usus, karena aku ngerasa usus aku kotor. Ketika aku SMA ya, paling parah ini SMA, lalu kuliah juga masih parah. BAB aku itu bisa 3-4 kali sehari, dan itu perut aku udah buncit kayak nggak enak, dan sekalinya BAB itu keras banget. Itu yang bikin aku sadar kalau ada yang nggak bener. Ini berlanjut sampai aku pasca melahirkan, yaitu kebetulan operasi sesar. Itu kondisi usus aku dan kondisi BAB aku itu semakin parah. Jadi tinja aku semakin keras banget, BAB aku semakin parah. Aku bisa 1 minggu nggak BAB dan itu menderita. Dan sekalinya BAB itu sakit banget sampai nangis. Kalian bisa tanya suami. Di sini aku kesakitan banget. Aku konsultasi sama kakak aku yang dokter. Kakak aku juga udah kasih aku obat yang bener langsung to the point, langsung lewat anus. Tapi itu cuman meringankan sedikit aja. Tetap aja ketika aku berhenti obat itu kondisi BAB aku tetap parah gitu. Dan aku mikir mungkin memang kondisi awalnya usus aku memang udah nggak bersih. Memang basicnya BAB aku nggak lancar dulunya waktu masih single. Terus ditambah sekarang pasca operasi mungkin usus aku kan agak sedikit melemah biasanya karena faktor dari anestesi mungkin ya. Jadi kondisinya semakin parah. Di sini aku berpikir ya udahlah, aku coba ekstrimin lagi perbaikin usus aku, dan aku perlu booster nih kayaknya. Makanya aku hubungin temen aku yang udah bisnis sama Herbalife, dan di situ aku konsultasi apa yang cocok untuk ngeboost supaya usus aku lebih bersih. Itu sejarahnya. Lalu apakah aku masih pakai Herbalife sampai sekarang? Jawabannya adalah iya. Aku masih pakai karena dengan produk yang sama, kan aku tadi udah jelasin itu fungsinya banyak banget. Dan sekarang aku konsumsi itu bukan untuk dari awal mengkonsumsi pun, karena aku masih menyusui kan awal mengkonsumsi. Jadi aku nggak berfokus untuk nurunin berat badan dengan produk itu. Sekarang aku konsumsi Herbalife untuk kebersihan booster, biar BAB aku lebih lancar, kondisi usus aku lebih baik. Itu fungsinya. Yang konsumsi aku pakai shake karena rasanya enak. Kalau dibikin smoothie rasanya enak, dicampur sama oatmeal juga enak.
enak, terus gizinya juga banyak. Terus aku pakai aloe. Aloe itu bagus buat anti-inflamasi karena kantung kemih aku itu kalau agak sedikit nggak hygiene atau lagi kebetulan kurang beruntung gampang banget infeksi. Jadi aku tuh kayak sensitif banget sama bakteri dan gampang infeksi bagian kewanitaan sama bagian kemih. Jadi itu membantu buat mengurangi. Terus aku juga pakai fiber tablet karena terkadang kalau aku lagi keluar kota atau lagi traveling agak susah cari sayuran itu buat booster fiber aku supaya BAB juga lancar gitu. Dan selain itu aku pakai Herbalife juga sekarang untuk booster juga untuk naikin berat badan aku berupa otot karena kan aku sekarang program lagi naikin otot nih. Pindah naik gitu susah. Jadi aku tambahin Herbalife biar penyerapan nutrisi yang aku makan lebih maksimal aja gitu. Jadi jawabannya adalah ya, aku konsumsi dan itu adalah produk yang aku pakai. Pertanyaan yang sering muncul juga adalah Kak, Herbalife itu dan Kak, kalau kita stop Herbalife berat badan kita bakal balik lagi ke berat badan normal atau tambah gendut. Duh, gimana dong ini? Jawabannya adalah aku cuma mau bilang kalian harus berubah dulu. Herbalife itu bukan pelangsing, aku udah jelasin tadi. Herbalife itu adalah nutrisi. Jadi, kalau misalkan kalian makanannya berantakan, mau kalian pakai atau kalian gak pakai Herbalife, berat badan kalian akan tetap bertambah selama kalori yang kalian makan itu berlebih. Itu titik, itu paten, itu nggak bisa ditawar-menawar. Pokoknya itu udah ilmu pasti. Jadi kalau kalian bilang kalian stop Herbalife, berat badan kalian naik, itu ya berarti memang dasar dari diet kalian sendiri, basic pola makannya emang berantakan. Dan Herbalife itu cuma membantu memotong kalori tanpa kalian sadar. Lalu pertanyaan yang kenapa kalau konsumsi Herbalife bisa sampai turun berat badannya? Ya karena pertama, kalian dibantu untuk nge-boost membersihkan usus. Lalu yang kedua juga, kalian memotong kalori kalian makan nasi uduk. Sekarang kalian sarapan shake sama telur atau sama pisang gitu. Dan itu nggak berasa kalian memotong kalori banyak di saat breakfast dan dinner. Jadi kalian masuk ke fase kalori defisit, otomatis berat badan kalian turun dong. It's so basic gitu loh. Lalu biasanya juga ketika kalian konsumsi Herbalife, kalian punya sugesti dong, kalian udah mengkonsumsi sesuatu yang sehat dan lumayan mahal gitu. Jadi kalian akan termotivasi untuk merubah pola hidup kalian sedikit. Mungkin makan siangnya jadi agak sedikit sehat, mungkin makan malamnya jadi agak sedikit milih-milih. Jadi tanpa sadar kalian udah memotong kalori, usus kalian bersih, dan kalian makan makanan sehat. Itu kenapa ketika kalian konsumsi, berat badan kalian turun. Lalu kenapa ketika kalian stop konsumsi Herbalife, berat badan kalian naik lagi? Ya gampang, tinggal dibalik aja yang tadi aku jelasin. So pertama, kalian tanpa sadar kalian mengkonsumsi makanan yang kotor lagi, otomatis usus kalian kotor lagi kalau kalian nggak memperbaiki diet ke diet yang bersih. Lalu yang kedua, kalian tanpa sadar makan ke kalori yang seperti dulu lagi atau bahkan lebih. Otomatis kalian nggak kalori defisit dan kalian menimbun lemak. Lalu yang ketiga, karena kalian udah nggak konsumsi Herbalife, kalian kalap jalan-jalan, akhirnya kalau makan kalian berantakan, ya udah gitu. So basic lah, pokoknya basic banget. Jadi rubah dulu aja mindsetnya, jangan salahkan produknya, salah pola hidup kalian sendiri, emang basicnya gitu. Jadi intinya konsumsi atau nggak konsumsi Herbalife itu nggak akan ngaruh banget ke berat badan kalian ketika pola dasar kalian itu memang udah benar. Kayak aku contohnya, kalau kalian ambil atau kalian tambahin Herbalife lebih banyak ke pola diet aku, berat badan aku akan cenderung masih sama di berat badan ideal sesuai target aku. Karena aku udah tahu dan aku mengontrol semua kalori dari karbohidrat, protein, lemak, dan semua dan kalori harian. Kapan aku mengkonsumsi Herbalife, yaitu shake, aloe, sama fiber, aku konsumsi itu di pagi hari. Karena pagi hari adalah jadwal aku untuk memanjakan dan bersih kembali gitu, regenerasi. Jadi aku campur biasanya sama oatmeal atau sama green smoothie aku di setiap hari aku. Aku pakai rasa strawberry karena itu paling enak sama oatmeal. Lalu ini adalah pertanyaan yang paling favorit buat aku adalah, Kak, Herbalife itu mahal banget ya? Aduh, Herbalife itu mahal. Enggak bagus. Menurut aku itu relatif ya, karena harga itu nggak bisa dibilang mahal atau murah, cocok-cocokan, tapi menurut aku murah. Kenapa aku bisa bilang murah? Ini aku punya skemanya perbandingannya seperti ini. Coba lihat. Nah, ini rata-rata kita sarapan sebagai orang Indonesia atau di sekolahan ini yang biasa kita makan. Kita biasa makan nasi uduk aja atau plus telur. Nasi kuning, gorengan, bubur ayam, campur ati, campur telur. Standar lah ya, aku juga dulu kuliah makan ini soalnya. Harganya berapa? Rata-rata 15 ribuan. Zaman sekarang 2017 menuju 2018 harga mahal. So, sekarang kita bandingin sama shake yang member dan non-member. Shake yang pakai air putih biasa, shake air putih, satu pisang sun fried yang bagus, lalu pakai bubuk kayu manis, kurang lebih satu gelasnya, satu kali minum sarapan 19.500. Lumayan mahal. Tapi kalau member kayak aku itu lebih murah. Satu gelasnya kurang lebih 10.500 perak. Ya jauh lebih murah daripada nasi uduk sama telur. Lalu sekarang kalau kita bikin yang agak enak sedikit gitu shake-nya. Kalau pakai air kan nggak enak. Nah sekarang shake 2 sendok makan, lalu pisang 1, terus pakai kayu manis masih sama, dan pakai fish soy atau soy milk paling enak di supermarket yang agak mahal. Satu pakai itu kurang lebih 30.000 ya. Nah untuk non-member harganya itu 22.500 satu shake, satu kali breakfast setiap pagi. Agak lumayan mahal. Tapi untuk member harganya cuma sekitar 13.000 sampai
15.000. So harganya sama banget, kurang lebih sama nasi uduk plus telur atau nasi kuning plus ayam. Jadi menurut aku ini mindset. Mungkin berkesan mahal karena kalian beli langsung 400.000 non member, 200.000 kalau member. Tapi kan bisa awet 1 bulan sampai 1 bulan setengah kalau aku. Lalu pertanyaan atau pernyataan paling sering adalah, Herbalife itu kan cuman pinter di marketing aja, Herbalife itu cuma fokus cari member, mereka produknya nggak beneran bagus. Kalian nggak usah fokus mikirin marketing jenis apa yang Herbalife punya, karena memang karakter bisnisnya seperti itu urusan mereka. Kalau kalian sejenis dan setipe sama aku yang cuma kepo sama penasaran pengen nyoba produknya, ya udah kalian fokus mendekati produknya. Itu hak mereka untuk jualan, itu halal. So kita nggak bisa bilang itu nggak bener. Biarin aja mereka jualan, itu mereka punya hak gitu loh. Dan kita juga punya hak, kayak aku juga punya hak untuk bilang kalau oke, hai, aku mau coba produknya, tapi aku mau fokus di konsumsi pribadi aja demi kesehatan. Aku nggak tertarik untuk bisnis atau untuk marketing dan sebagainya. Boleh nggak pendekatannya hanya untuk nutrisi dan produk aja? Boleh nggak terlalu mendekati dan nawar-nawarin soal jual-menjual? Mereka akan terima dan mereka member yang fokus ke make aja, nggak jualan semua gitu loh ya. Jadi jangan ketakutan dulu kalau dideketin marketing langsung dudu. Muncul juga adalah, Kak, apakah Herbalife itu aman untuk dikonsumsi jangka panjang? Jujur, aku bisa bilang aku juga nggak tahu. Soalnya aku baru konsumsi kurang lebih 1 tahun, jadi aku belum ngerasain efek yang negatif itu sampai aku bisa menjudge kalau ini nggak bisa untuk jangka panjang. Tapi ketika aku sering ikut seminar, dan di situ banyak banget yang share kalau mereka udah konsumsi 17 sampai ada bahkan yang lebih dari 25 tahun, dan mereka fine banget gitu. Dan malah mereka totally super healthy aku lihat. Jadi menurut aku aman. Ditambah lagi aku lihat di label produknya, di packagingnya itu tertulis bahwa ini aman dikonsumsi untuk ibu menyusui. Menurut aku itu indikator yang udah cukup bagus karena biasanya beberapa produk yang bahaya dikonsumsi jangka panjang sangat tidak dianjurkan untuk ibu menyusui. Tapi kayak shake ibu menyusui boleh. Terus selain aloe ya, yang lain-lain itu ketika kita hamil dan menyusui boleh. Berarti itu tandanya ya itu natural dan aman karena janin dan menyusui aja boleh, berarti yang sehat dan biasa aja boleh dong, gitu sih. Aku biologik simple aja. Kalau tadi aku share pengalaman aja, kalau sekarang aku mau share apa negatifnya yang selama ini aku alamin. Yang aku alamin selama ini negatifnya sih dari segi rasa ya. Shake aja kalau nggak dicampur sama apa-apa, kayak beneran shake sama air itu rasanya aneh. Terutama yang vanilla kalau dicampur sama air itu rasanya agak kayak rasa air beras yang ada rasa vanilla sedikit. Rasanya nggak enak. Tapi kalau dicampur sama soy milk dan lain-lain itu rasanya enak banget. Lalu yang kedua, dari teh-tehnya, thermoti atau energi dan sebagainya, itu gampang menggumpal buat di cuaca atau lokasi yang lembab. Kayak ketika aku dulu tinggal di BSD, terus pindah ke Bali, itu lembab banget karena deket laut mungkin ya. Dan itu menggumpal keras banget kayak batu. Jadi kayak aduh ini tuh nggak efisien banget ya, nggak enak. Dan aku belum tahu gimana cara mensiasatinya. Lalu yang ketiga, mungkin mindset dari segi harganya ketika kita belum member. Jadi sekali belanja tuh shake doang 400.000. Terus kalau aku mau beli aloe doang 400.000 tuh kayak berjuta-juta. Tapi kalau udah member berkesan lebih murah dan itu ternyata awetnya bisa sampai 2-3 bulan. Jadi hanya mahal di awal gitu. Lalu kelemahan lainnya apa ya? Udah sih sejauh ini itu yang aku alamin. Dan aku bakal share apa aja nanti yang aku alamin lagi kalau aku ngerasa ada yang gak enak dan merugikan. Itu adalah review pendapat menurut aku pribadi soal produk Herbalife, kenapa aku pakai Herbalife, dan secara logik aja gitu, rangkuman dari apa yang menurut aku itu baik atau mau konsumsi atau enggak. Intinya selama diet kalian bener, pola dasarnya yang kalian makan itu adalah sehat dan bersih, kalian nggak perlu booster. Booster cuma diperluin ketika kalian memang perlu booster gitu. Dan booster nggak ngejamin apa-apa. Sama juga dengan herbal tea yang lainnya, dengan diet tea, dengan yang di online shop banyak deh zaman sekarang. Itu pun sama kayak Herbalife. Itu hanya membantu mempercepat proses kalian. Tapi kalau basicnya aja kalian udah nggak bener, kalian yang mau di boost apa gitu? Yang mau di boost apa? Nggak ada. Jadi please balik lagi dirubah. Meskipun aku ngomongnya selalu bolak-balik itu aja. Karena memang kalian juga rata-rata bertanya pertanyaan yang sama yang bolak-balik. Kalian basicnya juga masih agak sedikit galau, makanya perbaiki basic, perbaiki pola dasarnya dulu, booster belakangan gitu. Oke guys, thank you buat video kali ini. Kalian please subscribe, please juga like dan share kalau kalian baik hati.